Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat beribadah dalam kebaktian Minggu GKI Kelapa Cengkir yang diselenggarakan secara online. Warta lisan yang perlu diperhatikan sebagai berikut. Ibadah pembinaan. Pada bulan Juni 2021, kita akan melaksanakan ibadah pembinaan secara online, yaitu kebaktian tanggal 6 Juni 2021 dengan tema Menggali Hikmat dari Pengkhotbah, Ketidakhadiran dari Kehadiran, dengan pelayan firman Pendeta Gatot Pujo Tamtama. Kebaktian tanggal 13 Juni 2021 dengan tema Menggali Hikmat dari Ayub, Kehadiran dari Ketidakhadiran, dengan pelayan firman Pendeta Joas Adi Prasetya dari Jemaat GKI Pondok Indah. Kebaktian tanggal 20 Juni 2021 dengan tema Menggali Hikmat dari Amsal, Hai anakku, dengarkanlah, dengan pelayan firman Pendeta Winar Pananjaya. Demikian warta lisan yang dapat kami sampaikan. Kami sangat mengharapkan saudara sekalian dapat turut serta di dalam kegiatan yang dapat dibaca pada warta jemaat. Kebaktian Minggu Trinitas pada hari ini, tanggal 30 Mei 2021, dilaksanakan pertukaran pelayan kebaktian GKI Klasis Jakarta 1 yang dilayani oleh Pendeta Guru Jatmiko Septavianus dari Jemaat GKI Kuitang dengan tema Hiduplah di dalam kasih Allah Trinitas. Hari ini kita merayakan Minggu Trinitas, yaitu minggu pertama setelah Pentakosta, di mana kita diajak untuk memahami dan menghayati karya Allah Tritunggal yang sangat mengasihi kita. Dialah Allah yang Maha Kuasa, yang setia menyertai kita dalam kehidupan di dunia ini, ketika kita mengalami suka dan duka. Marilah dengan sukacita kita menyembah dan memuji kebesaran kasih-Nya bagi kita. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Langit bumi ciptaan-Mu, kami pun anak-anak-Mu. Datanglah dengan kasih-Mu. Yesus Kristus Tuhan yang membawa keselamatan. Yesus Kristus Tuhan yang membawa keselamatan. Lahir dalam dunia ini, mati tapi bangkit lagi. Kaulah juru selamat kami. Ya Roh Kudus Tuhan, tolong kami lawan dosa. Ya Roh Kudus Tuhan, tolong kami lawan dosa. Sucikanlah hati kami, berilah hidup yang sejati. Tinggallah bersama kami, Allah kami yang Esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah kami yang Esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami datang menyembah-Mu, memasyurkan kuasa-Mu. Puji syukur kepadamu.
Saudaraku, ibadah Minggu Trinitas ini terjadi karena pertolongan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kasih setianya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Amin, amin, Tuhan beserta saudara. dan beserta saudara juga. Saudaraku, tidak mudah memahami tentang Allah Trinitas. Namun, kita dapat merasakan dan mengalami kasih Allah. Kasih-Nya dinyatakan agar umat manusia memperoleh hidup kekal. Pengampunannya diberikan agar umat manusia terbebas dari belenggu dosa. Dia pun berkenan hadir di dalam kehidupan kita. Kasih Allah yang demikian besar kepada dunia ini menjadi pendorong bagi kita untuk terus berjuang dan saling mengasihi. Kita yang dikasihinya akan meneladani dan hidup di dalam kasih Allah Trinitas. Saudaraku, kita diminta untuk meneladani kasih Allah. Namun seringkali dalam praktik kehidupan kita gagal mewujudkan kasih itu. Oleh karena itu, mari pada saat ini kita datang menghadap Tuhan, kita mengakui dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, pencipta langit dan bumi, kebesaran-Mu sungguh nyata dalam kehidupan kami. Namun, kami seringkali angkuh dan menganggap diri kami sendirilah yang memiliki kuasa atas kehidupan ini. Dalam kebodohan dan kelemahan kami, ampunilah kami yang tidak mampu melihat kehadiran-Mu, ya Allah Tritunggal. Ya Tuhan kami, Sang Kristus, kepedulian-Mu sungguh nyata dalam kehidupan kami. Namun, kami seringkali tidak peduli kepada sesama, bahkan bertindak tidak adil, serakah, dan curang. Dalam kebodohan dan kelemahan kami, ampunilah kami yang tidak mampu melihat kehadiran-Mu, ya Allah Tritunggal. Ya Roh Kudus, Sang Penghibur, pertolongan-Mu sungguh nyata dalam kehidupan kami. Namun, kami seringkali membiarkan diri untuk dikuasai oleh ketakutan dan kecemasan di dalam menjalani kehidupan ini. Dalam kebodohan dan kelemahan kami, ampunilah kami yang tidak mampu melihat kehadiran-Mu, ya Allah Tritunggal. Dalam iman kepadamu, ya Allah yang berkuasa dan yang penuh kasih, juga yang menuntun kami dalam kasih sampai kini, kami memohon pengampunan-Mu. Amin. bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu. Kasih sayang-Mu perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu damai hatiku. Kasih sayang-Mu
setiamu selalu ku rindu. Rasa angku dan sombongku masih menggoda. Iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayangmu perlindunganku, di bawah naungan sayapmu damai hatiku. Kasih sayangmu pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Saudaraku, bagi setiap kita yang dengan kesungguhan hati mengakui dosa-dosanya, maka Allah yang setia dan adil akan mengampunkan kita. Inilah berita anugerah dari Tuhan yang dinyatakan di dalam surat 1 Yohanes pasal 3 ayat 5 dan 6 yang demikian. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Di dalam kasih Kristus, engkau diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni, Damai Kristus besertamu. dan besertamu juga. Terpuji Allah Bapa Sang Khalik semesta, betapa agung hikmat-Nya, karyanya pun megah. Terpuji Yesus Kristus, Dialah penebus, kurbannya sungguh mulia, sempurna dan besar. Terpujilah Rohul Kudus, penolong yang teguh, penuntun umat manusia ke rumah yang kekal. Terpujilah Tritunggal di atas tatanya, baginya mada dan syukur tetap selamanya. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama memasuki pemberitaan firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu berdoa memohon penyertaan Roh Kudus. Doa akan kita panjatkan melalui ragam nyanyian NKB 117, Bersabdalah Tuhanku. Mari kita berdoa.
Bersabdalah Tuhanku, tetap di relung hatiku. Nyatakanlah maksudmu, memandu segenap langkahku. Firman-Mu ya Tuhanku, setiap saat ku perlu, dan jadilah suluhku, sehingga hatiku teguh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, bacaan diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 17. Yang demikian. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal sorgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga, selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia.
Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti disampaikan tadi di awal bahwa minggu ini adalah merupakan Minggu Trinitas. Dan bersama dengan itu pula, Gereja Kristen Indonesia Klasis Jakarta 1 menyelenggarakan pertukaran pelayan kebaktian. Tentunya sebuah sukacita dalam kebersamaan dan derap bersama GKI Klasis Jakarta 1. Dan khusus untuk minggu ini, saudaraku, terkait dengan Minggu Trinitas, maka tema yang akan kita gumuli bersama-sama adalah hiduplah dalam kasih Allah Trinitas. Oke. Salam sehat penuh rahmat Tuhan sertamu. Ya, saudaraku, berbicara tentang kasih, saya jadi teringat ketika masih muda dulu. Ya, jadi serasa saat ini saya sudah begitu tuanya, begitu ya. Tetapi apa yang mau saya katakan, saya mau ceritakan, saudaraku, dulu ketika saya masih remaja, masih muda, banyak orang berbicara tentang cinta. Ya. Banyak orang berbicara tentang kasihan, begitu ya. Dan banyak orang mengatakan bahwa dari mata turun ke hati, itulah cinta. Katanya begitu. Nah, benar atau tidak, saya tidak tahu. Tetapi saya mengalami ya, bahwa ketika saya mencintai seseorang, ya katakanlah istri saya, ya, dari mata turun ke hati. Tapi sesungguhnya saya bertanya, betul nggak sih dari mata turun ke hati? Setelah saya mencoba merenung-renungkan, saudaraku, kok sepertinya nggak tepat-tepat betul gitu ya. Ada sesuatu yang keliru. Kenapa? Karena dalam pengalaman saya dari mata itu naiknya ke pikiran. Dia langsung turun ke hati. Kenapa kepikiran? Ya karena saya berpikir, wih kok cantik ya. Kira-kira kalau aku deketin, aku tembak, ditolak nggak ya? Wah, kira-kira pas nggak ya untuk jadi pacarku? Wah, modelnya semacam ini cocok nggak ya untuk aku? Kira-kira dia anaknya siapa ya? Punya kelebihan apa ya? Kan itu otak semua, saudara. Pikiran semua, saudara. Ya. Ini yang saya alami. Baru setelah itu turun ke hati. Jadi saya mau katakan bahwa seringkali ketika orang akan memulai sebuah relasi, orang akan memulai pacaran katakanlah, mengenal lebih dalam calon pasangan atau pasangan, dimulai dari pikiran. Tetapi berbeda ketika akan menikah. Rasanya kalau akan menikah, saudaraku, pasti mulainya bukan dengan pikiran, tetapi harus dijalani dulu. Kenapa? Ya kalau mau menikah, mikir dulu, mungkin jangan-jangan nggak jadi menikah. Besok makan apa? Anaknya mau berapa ya? Kira-kira sekolah di mana ya? Pandemi masih berjalan nggak ya? Dan lain sebagainya. Akhirnya ragu-ragu dan akhirnya memilih untuk tidak. Tetapi orang yang menikah, ini juga pengalaman saya, saudaraku, dilakoni, dijalani dulu. Baru setelah dijalani, baru mengerti makna pernikahan. Baru memahami seperti apa kehidupan pernikahan. Karena pernikahan itu tidak bisa dibayangkan, saudaraku. Pernikahan hanya bisa dijalani. Pernikahan hanya bisa dimasuki. Akhirnya bisa memahami apa pernikahan itu. Nah, mungkin dalam hati sudah bertanya, terus opo kaitannya, Pak? Gitu ya. Apa kaitannya? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, disadari atau tidak berbicara tentang Allah Trinitas. Seringkali kita bersikap seperti anak-anak remaja yang sedang jatuh cinta tadi. Dari pikiran terlebih dahulu, saudaraku. Ya. Berpikir tentang apa sih Allah Trinitas, bagaimana sih memahami. Dan dalam pengalaman pelayanan saya, terus terang ada begitu banyak orang yang masih bingung soal
Tritunggal, soal Trinitas. Salahkah? Tentu tidak, saudara. Karena ini bagian dari pencarian, bagian dari iman sebetulnya. Mempertanyakan tentang seperti apa Allah Trinitas itu, bagaimana memahaminya, itu bagian dari dinamika iman. Tetapi mari saudaraku kita boleh melihat dalam pengalaman pertumbuhan iman jemaat Tuhan. Bahwa ternyata dalam kehidupan orang-orang percaya masa lalu, yang terjadi adalah mereka sungguh menghayati terlebih dahulu. Mereka sungguh mengimani dan memegang percaya mereka itu tentang Allah. Dan di dalam pengalaman perjumpaan atau spiritualitas mereka itu, mereka menghayati bahwa Allah itu kok ya dalam pemeliharaannya itu seperti Bapa. Dalam pengalaman mereka juga menemukan bahwa Allah ini mewujud di dalam Kristus. Dan kemudian jemaat juga merasakan menghayati Allah hadir dalam Roh Kudus. Penghayatan akan Allah yang semacam inilah yang kemudian oleh orang-orang percaya dicoba dibuat sistematikanya. Dibuat tentang pemahamannya. Allah yang mereka hayati itu sebagai Bapa, Anak dan Roh Kudus itu coba dijelaskan. Maka lahirlah pengajaran Trinitas. Jadi apa yang hendak saya katakan, saudaraku? Jemaat dulu itu mengalami terlebih dahulu Allah Trinitas. Jemaat menghayati Allah Trinitas. Tetapi kemudian setelah menjadi ajaran, lah kok terbalik begitu ya. Sekarang kita mencoba dengan pikiran kita dulu, memahami dulu. Akibatnya apa? Bukannya kita makin paham, tetapi justru kadangkala makin bergoncang. Tetapi sekali lagi saudaraku, dalam rangka kemudian kita memahami dan mengerti, maka mari saya mengajak kita bersama-sama pada minggu ini untuk kembali kepada apa yang dialami oleh jemaat masa lalu. Mereka menghayati terlebih dahulu tentang Allah yang begitu mengasihi mereka, Allah yang begitu menopang mereka, Allah yang begitu menyertai dan memberkati kehidupan mereka. Dan mereka simpulkan inilah wujud kasih Allah itu. Nah, sehingga kalau kita belajar bersama-sama dalam bacaan kita tadi, saudaraku, khususnya dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17, kita juga menemukan sebuah model yang kira-kira mirip. Ya, Nikodemus itu mirip dengan kita atau kita itu mirip dengan Nikodemus, saudaraku. Betapa tidak, Nikodemus itu mulai dari pikiran. Ya. Bukan penghayatan tetapi pikiran. Sekali lagi tentu ini tidak salah, saudaraku, karena ini awal dari sebuah pengalaman perjumpaan. Tetapi dalam dialog bersama dengan Tuhan Yesus pada saat itu, apa yang dialami oleh Nikodemus ini sedikit demi sedikit dikoreksi ya oleh Tuhan Yesus. Apa buktinya bahwa Nikodemus itu mulai dari pikiran, saudaraku? Ya, dalam dialog, dalam perkataan awal, saudaraku, Nikodemus itu mulai dari sebuah analisa tentang siapa Yesus. Ya, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Bukankah ini kesimpulan analisa, saudaraku? Apa yang dilakukan Tuhan Yesus ini pasti utusan Allah. Itu yang dimulai dari Nikodemus. Ya. Dan rasanya wajar mengingat dan melihat bahwa Nikodemus ini seorang Farisi, seorang pemimpin agama. Mulai dari pikiran. Tetapi coba bagaimana tanggapan Yesus, saudaraku? Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Sebetulnya dari apa yang mau disampaikan Yesus ini, saudaraku, Nikodemus diajak bersama-sama. Sebentar. Tanggalkan logikamu terlebih dahulu. Tanggalkan itu. Hayati sungguh-sungguh. Ya. Jangan memakai analisamu dulu. Kamu harus dilahirkan kembali untuk dapat melihat kerajaan Allah. Itu kalau kita bahasakan dengan bahasa kita, saudaraku.
Tetapi memang agak susah karena ternyata memang pola berpikir logik inilah, pola berpikir analisa inilah yang dimiliki oleh Nikodemus. Makanya kemudian dalam bahasa Inggrisnya saudaraku ngeyel begitu ya. Nikodemus itu mencoba mendebat apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua dan selanjutnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, rasanya memang agak susah. Dari konsep berpikir logis, kemudian diajak untuk menyelami, menghayati, memasuki, dan bersama-sama bergumul dalam perjumpaan bersama dengan Tuhan Yesus di dalam iman. Ya. Makanya perlahan-lahan Tuhan Yesus menjelaskan bahwa yang dimaksudkan ini adalah lahir dari air dan roh. Ini terkait dengan bagaimana iman itu bertumbuh, terkait dengan bagaimana perjumpaan dengan Allah itu betul-betul sesuatu perjumpaan yang dihayati. Sampai kemudian satu titik, Tuhan Yesus memakai kata ganti orang pertama jamak. Ya. Ayat 11, aku berkata kepadamu sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Siapa kami ini? Ya, dalam konteks pemahaman Yohanes, saudaraku, akhirnya kita memahami bahwa kami ini tentu menunjuk kepada Bapa, Anak, dan Roh. Ya. Dalam sebuah kebersamaan menyatakan karya, dan karya pada saat itu dalam pengalaman pembicaraan bersama dengan Nikodemus mewujud di dalam Tuhan Yesus. Ya. Dan bagaimana kemudian Tuhan mengajarkan kepada Nikodemus bahwa Allah itu begitu mengasihi. Nah, masuk ke dalam kasih inilah saudaraku, ya. Kaitan yang sangat nyata dapat kita lihat bahwa ternyata Nikodemus juga diajak untuk bagaimana memasukkan penghayatan itu di dalam kehidupannya. Karena berbicara tentang kasih, saudaraku, rasanya susah kalau hanya dalam tataran logika, tataran pikiran. Kasih itu harus dialami, kasih itu harus dihayati. Ya. Maksudnya begini, contohnya saja misalnya, bagaimana kita berteori tentang kasih orang tua kepada anak, atau kasih anak kepada orang tua, kalau pihak lain yang harus kita kasihi, entah itu anak atau orang tua, tidak merasakan wujud kasih itu. Maka kasih itu hanya dalam tataran teori, pikiran saja, saudaraku. Makanya kemudian Tuhan Yesus mengatakan, saudaraku, mulai dari ayat yang ke-14, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Tanda Musa meninggikan ular di padang gurun, yang kemudian dipakai untuk menjadi analogi Yesus yang nanti disalibkan. Dengan kata lain, Tuhan Yesus mengatakan nanti peristiwa salib adalah bukti dari Allah yang mengasihi itu. Maka dilanjutkan di ayat yang ke-16, karena begitu besar, jadi salib itu terjadi karena kasih Allah yang begitu besar kepada dunia. Dan siapa yang harus disalib? Yaitu anak Tuhan yang tunggal. Supaya orang yang percaya beroleh hidup yang kekal. Bukan untuk menghakimi, tetapi menyelamatkan dunia. Jadi Tuhan Yesus mau mengajak kepada Nikodemus, coba stop untuk logika. Bukan berarti bahwa kita menanggalkan semua logika, tidak. Ya, tidak, saudaraku. Karena beriman itu juga mengandalkan logika. Tetapi bukan logika yang terutama. Tuhan Yesus mengajak, rasakan kasih Allah itu. Nikmati kasih Allah itu, maka engkau akan mengerti apa makna, apa yang dimaksudkan dengan kerajaan Allah, seperti yang disampaikan Yesus di awal percakapan mereka. Ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin setelah percakapan malam hari itu, saudaraku, masih amat susah bagi Nikodemus untuk mengerti dan memahami. Namun seiring dengan waktu, saudaraku, Alkitab boleh menunjukkan kepada kita
Beberapa saat setelah peristiwa salib, saat yang sangat pendek, saat yang sangat singkat, seperti disaksikan dalam Yohanes 19 ayat 39. Setelah jenazah Tuhan Yesus diturunkan dari salib, apa yang dibuat oleh Nikodemus, saudaraku? Dia membawa campuran minyak mur dan minyak gaharu seberat 50 kati. Untuk apa? Untuk membantu pemulasaraan Tuhan Yesus. Dan inilah wujud kasih yang sekarang nyata dinampakkan. Sangat berbeda, saudaraku. Pada awalnya, malam-malam Nikodemus itu datang dengan pikiran yang berkecamuk, dengan pikiran yang penuh kebingungan, dengan pikiran yang haus akan penjelasan. Ya. Tetapi sekarang, saudaraku, segala pikiran itu ditanggalkan. Karena apa? Dia sudah merasakan kasih itu. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 itu, ternyata dari 14 sampai 16 itu nyata di depan matanya. Nikodemus merasakan kasih itu. Makanya sekarang dia mau mewujudkan kasih itu. Setidaknya, saudaraku, dengan 50 kati campuran minyak mur dan minyak gaharu. Tapi menurut saya, saudaraku, hal yang paling nyata nampak selain itu adalah kalau dulu Nikodemus itu datang malam-malam. Ya mungkin karena faktor dia seorang pemimpin, seorang Farisi, orang yang terpandang, tetapi kok datang kepada seorang guru yang berasal dari Galilea. Mungkin Nikodemus juga malu, gengsi kalau ketahuan sehingga malam-malam datangnya. Pada peristiwa 50 kati minyak mur dan minyak gaharu itu, Nikodemus dengan nyata, karena situasinya masih terang benderang, orang bisa tahu bahwa itu adalah Nikodemus. Orang bisa mengenali Nikodemus sebab Nikodemus adalah seorang pemimpin agama. Tetapi kalau dulu dia malu mengungkapkan identitasnya, sekarang dia dengan sukarela, dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa aku mengasihi Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Demikian pula halnya dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Jikalau kita mengimani Allah yang adalah Allah Trinitas, maka mari kita boleh menghayati itu terlebih dahulu. Kita menghayati Allah yang hadir dalam kehidupan kita, memelihara sebagaimana layaknya Bapa memelihara. Allah yang hadir untuk menyelamatkan kita melalui Kristus Yesus. Dan Allah yang hadir dalam kehidupan kita menyertai sampai dengan saat ini dalam rupa Roh Kudus. Memang banyak pertanyaan akan muncul. Ya. Apakah kemudian Bapa, Putra, dan Roh Kudus ini bekerja sendiri-sendiri? Tidak. Kita memahami dalam pemahaman kita khususnya sebagai Gereja Kristen Indonesia, yaitu pemahaman tentang perikoresis. Saling memberi ruang dan saling memasuki. Saling bersama-sama, saudaraku, berkelidan. Ya. Tetap perannya tentu berbeda-beda, karena yang disalibkan itu adalah tetap Tuhan Yesus, bukan Bapa, bukan Roh Kudus. Tetapi dalam rangka terbuka, saling terbuka dan saling masuk dan saling mengisi, saudaraku. Maka mau tidak mau ketika kita berbicara tentang Bapa, tidak bisa melepaskan dari tentang anak dan juga Roh. Demikian juga berbicara tentang anak, tidak harus juga berbicara tentang Bapa dan Roh Kudus. Berbicara dan mengimani tentang Roh Kudus, maka mau tidak mau juga harus berbicara tentang Bapa dan anak. Tetapi kembali, saudaraku, jikalau kita sudah menghayati dan memahami bahwa kasih Allah itu begitu besar bagi dunia, bagi Anda dan bagi saya, dan kita menghayati itu, dan kita boleh mempraktekkan kasih itu, maka yakin dan percayalah, pada saat yang sama Anda sedang mengimani Allah Trinitas itu. Oleh karena itu, saudaraku, mari sebagai orang-orang percaya, kita hidup di dalam kasih Allah Trinitas itu. Dengan demikian ketika kita mengalami tantangan kehidupan kita, kita diingatkan lagi untuk menikmati dan menghayati kasih Allah itu. Kadangkala memang ya
Ada kekeringan di sana, saudaraku. Iya, ada kekeringan di sana. Tetapi ketika kekeringan itu kembali disiram, maka spiritualitas itu boleh kembali menyala. Saya akan menutup khotbah ini dengan sebuah contoh, saudaraku. Di Ghana, Afrika, ya, tingkat perceraian cukup tinggi di sana, saudaraku. Tetapi pemerintah membuat sebuah aturan. Setiap pasangan yang hendak bercerai itu diwajibkan, ya, diwajibkan. Salah satu syaratnya adalah setiap kali mengajukan atau hendak mengikuti sidang perceraian, maka pasangan itu harus mengenakan baju pengantin seperti yang dulu digunakan ketika saat mereka menikah. Itu syaratnya. Kalau tidak, otomatis akan ditolak oleh pemerintah. Dan ternyata cara pemerintah itu jitu, saudaraku. Dengan menggunakan pakaian pengantin seperti mereka menikah sekian tahun yang lalu, itu membuat banyak pasangan yang kemudian mengurungkan rencana pernikahan mereka. Kenapa, saudaraku? Sebelum menikah, pernikahan itu harus dialami terlebih dahulu. Tetapi kemudian setelah dialami, orang mulai berpikir-pikir, saudaraku, maka ketika otaknya yang bekerja terus, terjadilah kekeringan. Dan ketika terjadi kekeringan, maka pernikahan pun kering, muncullah perceraian. Tetapi orang di Ghana memiliki sebuah trik, harus kembali menggunakan pakaian pengantin. Intinya jelas, hayati kembali, maknai kembali. Saya yakin dan percaya, ketika kita hidup di tengah-tengah dunia dengan menghayati kembali kasih Allah, meskipun di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah berbagai macam tantangan yang amat sangat susah, amat sangat sulit, kita boleh merasakan penyertaan dan pertolongan Tuhan itu. Dan kalau kita bisa berdiri di titik ini, di waktu ini, maka yakin dan percayalah, di waktu mendatang pun Tuhan akan tetap menyertai Anda. Allah Trinitas akan memeluk Anda. Allah Trinitas akan tuntun Anda sampai ke air yang tenang dan rumput yang hijau. Oleh karena itu, saudaraku, terus hidupilah imanmu. Terus nyatakanlah imanmu dengan mewujudkan kasih Allah Trinitas dalam setiap pemikiran, tutur kata, dan kehidupan kita sehari-hari. Selamat berjuang, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat teduh untuk kita. Marilah kita bersama mengakui iman kita seturut konfesi GKI. Demikian. Dalam persekutuan kasih yang akrab, serta anugerah penciptaan, pemeliharaan, penyelamatan, dan pembaruan oleh Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami sebagai Gereja Kristen Indonesia hidup dan berkarya di tengah kekayaan dan kepelbagaian warisan sejarah, budaya, dan lingkungan alam Indonesia. Kami percaya kepada Allah yang dipanggil Bapa oleh Yesus Kristus, yang di dalam kasih dan kuasa-Nya menciptakan semesta alam, yang memelihara dan mengelola dengan baik lingkungan alam, seperti pemilik taman yang merawat dan menjaga anak-anaknya, seperti ibu atau bapa, yang mengundang dan memanggil kami untuk berperan serta dalam pekerjaan-pekerjaannya yang baik. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang dikandung oleh Roh Kudus dan dilahirkan dari rahim perawan Maria, yang diutus untuk menegakkan kerajaan Allah bagi seluruh ciptaan, yang mengampuni orang berdosa serta memanggilnya bertobat, mengasihi semua orang tanpa diskriminasi, menegakkan keadilan dan perdamaian tanpa kekerasan, memberkati setiap pribadi, keluarga, dan anak-anak, memberdayakan orang miskin, memulihkan orang sakit, membebaskan orang tertindas, menjadi sahabat bagi orang yang diasingkan, yang menyelamatkan dunia dengan menempuh jalan penderitaan
hingga mati di kayu salib, dan pada hari yang ketiga dibangkitkan dari kematian, agar kami bebas dari kuasa dosa dan maut, menyatakan kasih yang melenyapkan ketakutan dan melampaui kejahatan, serta beroleh kebangkitan dan hidup yang abadi, yang naik ke surga, agar kami memberitakan Injil-Nya kepada segala makhluk, yang akan datang kembali untuk menghakimi dan membarui segala sesuatu, agar kami mampu merayakan kehidupan dan menyambut kematian di dunia ini dalam iman, pengharapan, dan kasih. Kami percaya kepada Roh Kudus, sumber kehidupan yang menolong kami untuk mengaku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, dan untuk menghidupi firman Allah, sumber karunia yang menghimpun kami sebagai satu gereja yang kudus, am dan rasuli, sumber kekuatan yang melibatkan kami dalam misi kerajaan Allah. Kemuliaan bagi Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Bapa Surgawi yang penuh dengan kasih, kami mengucap syukur atas segala kebaikan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Kasih-Mu terus mengalir dalam hidup kami tanpa terputus. Demikian juga berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Dan ketika kami menapaki hari-hari kami, meniti setiap lorong-lorong waktu yang Engkau sediakan, ada begitu banyak peristiwa di mana kami boleh belajar banyak hal tentang kasih karunia-Mu itu ya Bapa. Oleh karena itu, kalau pada saat ini kami boleh bersama-sama menaikkan syafaat kami rindu ya Bapa, untuk merasakan pergumulan orang-orang lain di sekitar kami, agar mereka juga boleh merasakan kasih karunia Tuhan itu seperti yang kami rasakan. Saat ini ya Bapa, di tengah-tengah situasi pandemi yang belum juga berakhir, ada saudara-saudara kami, teman-teman kami yang terdampak karena pandemi ini ya Tuhan. Karena pekerjaan mereka, karena tugas-tugas mereka yang semakin berat. Sementara mungkin penghasilan menurun, namun kebutuhan semakin meningkat. Tentunya kami percaya bahwa Tuhan akan menopang dan menyertai saudara-saudara kami ini. Demikian juga untuk setiap pergumulan kami, ya Tuhan. Meski kadangkala kami merasa berat, merasa lelah atas setiap tantangan yang ada, namun kami terus meyakini bahwa Tuhan tidak pernah jauh dari kehidupan kami. Tangan-Mu yang perkasa namun penuh dengan kelembutan selalu menuntun kami. Demikian pula untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang mengalami sakit penyakit. Tentunya ya Bapa, ada pengharapan besar agar kesempurnaan kesembuhan boleh menjadi bagian kehidupannya. Oleh karena itu Tuhan, limpahkanlah senantiasa kesabaran dan ketabahan, agar saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit ini dapat melalui setiap proses yang harus dijalani demi kesempurnaan kesembuhan mereka. Kami juga rindu ya Tuhan terus merasakan pengalaman pertumbuhan iman bersama dengan Engkau. Sehingga ya Bapa, ketika kami menghadapi berbagai macam tantangan-tantangan yang lain, kami terus bertumbuh dalam kedewasaan iman kami. Tentunya ya Bapa, di dalam kebersamaan kami sebagai bagian dari Gereja Kristen Indonesia Kelapa Cengkir, kami rindu terus bertumbuh di dalam iman ya Tuhan. Kami rindu untuk terus dewasa di dalam iman, agar kami kuat menghadapi setiap tantangan yang ada. Oleh karena itu ya Bapa, kami berdoa untuk gereja-Mu ini, agar setiap kegiatan gerejawi yang diselenggarakan kiranya boleh terus menjadi perpanjangan tangan Tuhan, supaya iman setiap anggota jemaat dan simpatisan bertumbuh ke arah Engkau ya Tuhan, semakin hari semakin dewasa.
Sehingga melalui apa yang boleh kami katakan dan pikirkan dimanapun kami berada, kami boleh menyatakan kehadiran Kristus. Kami juga berdoa bagi pelayanan seluruh bagian dari GKI Kelapa Cengkir ini, baik pelayanan majelis jemaat, pelayanan badan, pelayanan yang ada. Tuhan memberkati senantiasa mereka, supaya apa yang boleh dilayankan menjadi puji dan kemuliaan nama Tuhan. Dan secara khusus, ya Bapa, kami berdoa bagi pelayanan Pendeta Winner bersama dengan keluarga, dan juga Pendeta Gatot bersama dengan keluarga. Tuhan menopang pelayanan mereka semua menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Saat ini Bapa, sebagai bagian dari warga bangsa Indonesia yang tentunya juga bersama berjuang untuk menghadapi pandemi yang masih terus berjalan, Tuhan kiranya senantiasa melimpahkan kepada kami warga bangsa ini hikmat dan bijaksana, agar kami dapat mengikuti arahan yang disampaikan oleh pemerintah, di mana kami harus melakukan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya. Sehingga ya Bapa, kami boleh ikut ambil bagian di dalam upaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami, di dalam kasih karunia-Mu yang memberkati para pemimpin kami. Pemerintah kami dapat segera melakukan hal-hal yang terbaik bagi penanganan COVID. Sekaligus juga ya Bapa, menjaga kesejahteraan dan keamanan bangsa ini, agar pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat boleh tetap terjaga. Kami percaya Tuhan begitu mengasihi bangsa kami. Melalui setiap gugus tugas dan lembaga-lembaga terkait, Tuhan pasti akan menopang dan menolong bangsa kami. Kiranya Presiden, Wakil Presiden bersama dengan jajaran para menteri tetap ada di dalam kasih karunia-Mu, ya Tuhan. Setiap upaya yang boleh dilakukan oleh anak bangsa ini, Tuhan akan menyertai, khususnya ya Bapa, menghadirkan vaksinasi Indonesia, sehingga penanganan COVID dapat segera tertangani. Bapa yang penuh dengan kasih, kami rindu Tuhan, agar dimanapun kami berada, kami terus dapat menyatakan kehadiran Kristus. Oleh karena itu ya Bapa, kasih yang sudah Engkau nyatakan kepada kami, kiranya dapat kami wujudkan dalam setiap langkah kehidupan kami, dimanapun dan kapanpun, dengan pertolongan Roh Kudus. Kami akan melanjutkan kehidupan kami ya Bapa. Kami rindu untuk memuliakan Tuhan. Kami naikkan doa yang jauh daripada sempurna ini ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Nas persembahan dari Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening BCA Majelis GKI Kelapa Cengkir maupun scan QRIS GKI Kelapa Cengkir. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang terus, semula dan tetap, yang maha mulia, memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Kasih-Nya tak terperi, mengasihi
Marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih atas seluruh berkat yang telah Kau limpahkan kepada kami, khususnya di tengah-tengah masa pandemi ini. Ya Tuhan, kami telah memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami atas kasih-Mu kepada kami. Berkatilah persembahan ini agar dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya. Dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita jalan bersama bergandengan erat. Kita jalan bersama bergandengan erat. Menyiarkan berita bahwa Tuhan dekat. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya. Dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita saling membela dalam kasih kudus. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya. Dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Puji Bapa surgawi pemberi kurnia. Puji Bapa surgawi pemberi kurnia. Puji Roh pemersatu dalam kasih Bapa. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya. Dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetaplah beriman kepada Allah Trinitas yang mengasihi dunia, dan arahkanlah pandanganmu kepada dunia. Dengan tetap beriman kepada Allah Trinitas, kami mengarahkan pandangan kami kepada dunia. Jadilah sahabat sesama. Sebab kami rindu mempersaksikan Kristus, Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang dan selama-lamanya. Dan terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah, sumber pengharapan, penuhi dirimu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.